Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari Divisi Pendidikan dan Kebudayaan Hima Prosa STKIP Subang yang beranggotakan saya sendiri, Teti Nurbaiti, dan 4 rekan saya, Nia Lucy Luciani, Melina, Santi Aprianti, dan Herni Meida Budiman. Di sini kami akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai keterampilan berbicara. Untuk teman-teman semuanya, selamat menyaksikan. Keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa itu ada 4. Yang pertama, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat keterampilan tersebut saling berhubungan erat sekali dengan 3 keterampilan lainnya dengan cara yang beraneka ragam. Dalam memperoleh keterampilan berbahasa, biasanya kita melalui suatu hubungan urutan yang teratur. Mula-mula pada masa kecil kita belajar menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Menyimak dan berbicara itu termasuk ke dalam komunikasi tatap muka, sedangkan menulis dan membaca termasuk ke dalam komunikasi tidak tatap muka. Yang selanjutnya, berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa. Berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada kehidupan anak yang hanya didahului oleh keterampilan menyimak saja. Dan pada masa tersebutlah kemampuan berbicara atau berujar dipelajari. Hubungan berbicara dan menyimak. Berbicara dan menyimak merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang langsung serta merupakan komunikasi tatap muka atau bisa juga disebut dengan face to face. Hal-hal yang dapat memperlihatkan eratnya hubungan antara berbicara dan menyimak. Yang pertama, ujaran biasanya dipelajari melalui menyimak dan meniru. Oleh karena itu, contoh atau model yang disimak atau direkam oleh sang anak sangat penting dalam penguasaan kecakapan berbicara. Yang kedua, itu ujaran sang anak mencerminkan pemakaian bahasa di rumah dan dalam masyarakat tempatnya hidup. Misalnya, berucap, intonasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, berbicara dengan bantuan alat peraga atau visual aids akan menghasilkan penangkapan informasi yang lebih baik pada pihak penyimak. Yang selanjutnya, hubungan antara berbicara dan membaca. Beberapa proyek penelitian telah memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara perkembangan kecakapan berbahasa lisan dan kesiapan membaca. Telaah-telaah tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan-kemampuan umum berbahasa lisan turut melengkapi suatu latar belakang pengalaman-pengalaman yang menguntungkan, serta keterampilan-keterampilan tersebut mencakup ujaran yang jelas dan lancar. Hubungan-hubungan antara bidang kegiatan lisan dan membaca telah dapat diketahui dari beberapa telaah penelitian. Yang pertama, itu ada performansi atau penampilan membaca berbeda sekali dengan kecakapan berbahasa lisan. Yang kedua, kosakata khusus mengenai bahan bacaan haruslah diajarkan secara langsung. Seandainya muncul kosakata baru dalam buku bacaan siswa, maka sang guru hendaknya mendiskusikannya dengan siswa agar mereka memahami maknanya sebelum mereka mulai membacanya. Tarigan 1980 halaman 4, Tarigan 1980 halaman 6 dan 7, serta Dawson 1963 halaman 30. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara ekspresi lisan dan tulis. Yang pertama, sang anak belajar berbicara jauh sebelum dia dapat menulis. Yang kedua, sang anak yang telah dapat menulis dengan lancar biasanya dapat pula menuliskan pengalaman-pengalaman pertamanya secara tepat tanpa diskusi lisan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, perbedaan-perbedaan terdapat pula antara komunikasi lisan dan tulis, yaitu yang pertama, ekspresi lisan cenderung ke arah kurang beraturan, lebih sering berubah-ubah, dan biasanya lebih kacau dan membingungkan ketimbang komunikasi tulis. Berbicara sebagai suatu cara berkomunikasi. Terdapat prinsip-prinsip dasar bahasa menurut Profesor Anderson mengemukakan ada 8 prinsip linguistik dasar, yaitu pertama, bahasa adalah suatu sistem. Kedua, bahasa adalah vokal. Ketiga, bahasa tersusun dari lambang-lambang manasuka. Keempat, setiap bahasa bersifat unik. Kelima, bahasa dibangun dari kebiasaan-kebiasaan. Keenam, bahasa adalah alat komunikasi. Ketujuh, bahasa berhubungan dengan kebudayaan tempatnya berada.
Dan yang terakhir, bahasa itu berubah-ubah. Komunikasi dapat dipandang sebagai suatu kombinasi perbuatan, atau tindakan-tindakan serangkaian unsur-unsur yang mengandung maksud dan tujuan. Komunikasi adalah suatu yang fungsional, yang mengandung maksud dan dirancang untuk menghasilkan beberapa efek atau akibat pada lingkungan para penyimak dan para pembicara. Terdapat 7 jenis fungsi bahasa, yaitu pertama, fungsi instrumental, untuk menggerakkan serta memanipulasikan lingkungan. Kedua, fungsi regulasi, merupakan pengawasan terhadap peristiwa-peristiwa. Yang ketiga, fungsi representasional, untuk membuat pernyataan-pernyataan. Yang keempat, fungsi interaksional, menjamin pemeliharaan sosial. Yang kelima, fungsi personal, menyatakan perasaan, emosi, kepribadian, reaksi-reaksi yang terkandung dalam hati sanubarinya. Yang keenam, fungsi heuristik, untuk memperoleh pengetahuan dan mempelajari lingkungan. Yang ketujuh, fungsi imajinatif, untuk menciptakan sistem-sistem atau gagasan-gagasan imajiner. Nah, di sini ada batasan dan tujuan berbicara. Artinya, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Tujuan utamanya adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif dari sang pembicara, memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Nah, adapun di sini yang perlu kita pahami dalam beberapa prinsip umum yang mendasari kegiatan berbicara, antara lain yang A, membutuhkan paling sedikit 2 orang, yang B, menggunakan suatu sandi linguistik yang dipahami bersama, yang C, menerima atau mengakui suatu daerah referensi umum, yang D, merupakan suatu pertukaran antara partisipan, yang E, menghubungkan setiap pembicara dengan yang lainnya dan kepada lingkungan dengan segera, yang F, berhubungan atau berkaitan dengan masa kini. Yang G, hanya melibatkan aparat atau perlengkapan yang berhubungan dengan suara, bunyi, bahasa, dan pendengaran vokal atau auditory apparatus. Yang terakhir, yang H, secara tidak pandang bulu menghadapi serta memperlakukan apa yang nyata dan apa yang diterima sebagai dalil. Nah, di sini ada 4 keterampilan utama yang merupakan ciri pribadi yang dewasa, yaitu keterampilan sosial, keterampilan semantik, keterampilan fonetik, dan keterampilan vokal. Nah, di sini ada pun keterampilan sosial yang merupakan kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif dan berhubungan dalam masyarakat. Keterampilan sosial ini meliputi yang pertama, apa yang harus dikatakan, yang kedua, bagaimana cara mengatakannya, yang ketiga, apabila mengatakannya, yang keempat, kapan tidak mengatakannya. Yang ketiga, ada keterampilan semantik, merupakan kemampuan untuk mempergunakan kata-kata dengan tepat dan penuh pengertian. Yang keempat, ada keterampilan fonetik, merupakan kemampuan membentuk unsur-unsur fonemik bahasa kita secara tepat. Yang terakhir, ada keterampilan vokal, merupakan kemampuan untuk menciptakan efek emosional yang diinginkan dengan suara kita, suara yang jelas, bulat, dan bergema. Berbicara sebagai seni ilmu. Kalau kita memandang berbicara sebagai seni, maka penekanan diletakkan pada penerapannya sebagai alat komunikasi dalam masyarakat dan butir-butir yang mendapat perhatian, antara lain 1. Berbicara di muka umum. 2. Semantik, pemahaman makna kata. 3. Diskusi kelompok. 4. Argumentasi. 5. Debat. 6. Prosedur parlementer. 7. Penafsiran lisan. Dan 8. Seni drama. Kalau kita memandang berbicara sebagai ilmu, maka hal-hal yang perlu ditelaah antara lain 1. Mekanisme bicara dan mendengar. 2. Latihan dasar bagi ajaran dan suara. 3. Bunyi-bunyi bahasa. 4. Bunyi-bunyi dalam rangkaian ujaran.
5. Vowel-vowel. 6. Diftong-diftong. 7. Konsonan-konsonan. Dan 8. Patologi ujaran. Pengetahuan mengenai ilmu atau teori berbicara akan sangat bermanfaat dalam menunjang kemahiran serta keberhasilan seni atau praktek berbicara. Itulah sebabnya, maka diperlukan pendidikan berbicara. Konsep-konsep dasar yang mendasari pendidikan berbicara dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. 1. Hal-hal yang berkenaan dengan hakikat atau sifat dasar ujaran. 2. Hal-hal yang menyatakan proses-proses intelektual yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan berbicara dengan baik. Dan 3. Hal-hal yang memudahkan seseorang untuk mencapai keterampilan-keterampilan berbicara. Ragam seni berbicara. Secara garis besar, berbicara dapat dibagi atas: pertama, berbicara di muka umum pada masyarakat yang mencangkup 4 jenis. A. Berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat memberitahukan. B. Berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat kekeluargaan. C. Berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat mengajak dan meyakinkan. D. Berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat merundingkan dengan tenang dan hati-hati. Kedua, berbicara pada konferensi yang meliputi: A. Diskusi kelompok yang dapat dibedakan atas: 1. Tidak resmi dan masih dapat diperinci lagi atas kelompok studi, kelompok pembuat kebijaksanaan, dan komik. 2. Resmi yang mencangkup pula konferensi, diskusi panel, dan simposium. B. Prosedur parlementer. Dan C. Debat. Baik, kesimpulannya, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Hubungan berbicara dan menyimak merupakan kegiatan komunikasi 2 arah secara langsung. Tujuan dari berbicara yaitu untuk berkomunikasi dengan baik. Adapun fungsi dari berbicara yaitu fungsi instrumental, fungsi regulasi, dan fungsi personal. Ada 4 keterampilan utama dalam berbahasa, yaitu keterampilan sosial, keterampilan vokal, keterampilan fonetik, dan keterampilan semantik. Selain itu, berbicara juga banyak sekali fungsinya, di antaranya sebagai seni ilmu dan ragam seni berbicara. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.